Peristiwa kasus BLBI ini sudah berlangsung 22 tahun yang lalu. 3 presiden berganti tidak mampu menuntaskan atau tidak mau menuntaskan. Mengumpulkan informasi akurat kronologis kasus BLBI ini tidaklah mudah. Tapi kita perlu mengetahui bagaimana peristiwa itu terjadi. Pasca kerusuhan yang terjadi pada 13 hingga 15 Mei 98, Indonesia mengalami krisis ekonomi. Dampaknya, nilai rupiah terjungkal terhadap dolar yang sebelumnya bernilai Rp2.300 per dolar menjadi Rp17.000 per dolar. Rupiah melemah hingga 700%. Bank-bank swasta mengalami masalah mengembalikan dana nasabahnya yang kemudian oleh pemerintah melalui Bank Indonesia pada Desember 98 menyalurkan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau disebut dengan BLBI, semacam pinjaman sebesar 144,5 triliun kepada 48 bank. Untuk dana BLBI, pemerintah menerbitkan 2 surat utang, masing-masing 80 triliun rupiah dan 64,5 triliun rupiah. Ini adalah saran IMF pada saat itu. Pejabat gubernur Bank Indonesia saat itu adalah Syahrin Sabirin dan Menteri Keuangan Bambang Subianto. Maka pada tanggal 6 Februari tahun 98 dibentuklah BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional yang bertugas memonitor penyaluran dana 144,5 triliun rupiah. Saat dana BLBI itu digelontorkan, negara dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang dilengsarkan pada Mei 98. Yang secara resmi Presiden Soeharto berhenti pada Juni 98. Saat itu perubahan kepemimpinan ini dimanfaatkan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Dana pinjaman dari Bank Indonesia tersebut diselewengkan Direktur Bank Indonesia dan diselewengkan oleh pemilik bank yang menerima pinjaman. Kemudian mereka melarikan diri ke luar negeri hingga belum ditemukan. Sebahagian berhasil diekstradisi dan dipenjarakan. Tetapi ada juga yang dengan tenang menduduki jabatan strategis di pemerintahan dalam jangka waktu yang lama. Tentu kita tahu siapa-siapa mereka ini. Inilah 3 direktur Bank Indonesia yang dipidanakan tersangkut dalam kasus BLBI. Pada April 2021, KPK membuat kontroversi dengan menerbitkan SP3 penghentian penyidikan pada obligor Samsul Nur Salim, pemilik Bank BDNI, dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dapat menghentikan kasus tindak korupsi jika dalam 2 tahun penyidikan tidak selesai. Alasan KPK mengeluarkan SP3 ini dikatakannya ada putusan Mahkamah Agung yang saat itu adalah Syafruddin Arsyad Temenggung, sehingga BDNI dibebaskan dari tanggung jawab hutang. Namun kemudian Temenggung divonis 15 tahun penjara. Dan sungguh aneh, kemudian
yang membuat keputusan Mahkamah Agung Temenggung sudah di penjara, tapi KPK menggunakan aturan tahun 2002 tentang KPK bisa mengeluarkan penghentian perkara. Informasi terakhir, ternyata oleh Satgas PLBI yang dipimpin oleh Mahfud kembali memanggil Syamsul Nur Salim, pemilik BDNI ini, dan dijadwalkan akan dipanggil pada bulan ini. Ini adalah sebagian debitur dan obligor yang tercatat yang masih belum menyelesaikan pinjamannya ke pemerintah. Pemerintah Jokowi berkomitmen menuntaskan kasus ini. Mari kita dukung dan percaya upaya pemerintah melalui Satgas BLBI untuk menagih hutang-hutang obligor dan debitor yang masih belum menyelesaikan hutangnya. Dengan demikian, pemerintah dapat memperoleh dana segar untuk melanjutkan pembangunan di dalam negeri. Tetap semangat, mari kita percayakan kasus ini dapat diselesaikan.